Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kebaktian akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan senap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Bapak Ibu, kita fokus. Kita ada di rumah Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kita percaya Roh Kudus ada bersama kita. Masuk
ibadah kebaktian kami dikuduskan dengan nama Yesus. Segala sakit, penyakit, virus apapun di tempat ini lenyap karena ada nama Yesus yang berkuasa di atas tubuh kami masing-masing. Engkau ada di dalam diri kami. Engkau berdiam di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, ini ibadah kami. Ini gereja kami. Hari ini kami berterima kasih Tuhan. Kau beri kami kesempatan untuk datang berbakti di tempat ini. Untuk datang bersama-sama. Kami sehati Tuhan. Kami mau berlutut di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya ibadah ini Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Engkau berkati kami Tuhan. Biar ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami semua minta berkat daripada-Mu. Terpuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan pujian Allah yang bela. Saya tahu minggu-minggu terakhir ini banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik rumah tangga, pekerjaan, bersama orang tua. Tapi kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup membela kita dimanapun kita berada. Kita angkat pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi doa buat kita semua. Lebih dari
orang-orang pemenang. More than conquer, kata Alkitab. Amin. Puji Tuhan, masih tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian selanjutnya. Biar pujian ini menjadi penyembahan dan doa kita bersama. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sesudah pujian ini. Find me
Kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami berada di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang diberikan kepada kami saat ini Tuhan. Terlebih dulu kami mohon ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan, kelalaian kami. Biar kiranya dengan darah-Mu yang kudus itu menyucikan kembali diri kami Tuhan. Segenap keberadaan diri kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Yang benar-benar menyerah total kepada-Mu. Kami menyerahkan segala-galanya kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang berbicara Tuhan pada umat-Mu sore hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang lemah ini di belakang salib-Mu. Tenggelamkan dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Mulut bibir lidah hamba-Mu ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Benar-benar Engkau yang beracara, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, Engkau menyatakan keinginan hati-Mu Tuhan pada kami semua sore hari ini Tuhan. Bila setiap kami boleh tunduk, boleh menyerah total, boleh benar-benar menaruh percaya kami kepada-Mu Tuhan. Dan dia setiap kami yang hadir sore ini Tuhan, apapun yang sedang menjadi beban kehidupan kami masing-masing, yang pulang boleh mengalami kelegaan Tuhan. Kami doa juga untuk mereka saat ini sedang sakit Tuhan. Mohon Kau lawan mereka Tuhan. Kau juga nyatakan diri-Mu pada mereka. Dan Kau menjamah mereka Tuhan. Hancurkan segenap virus, segenap bakteri, segenap kelemahan-kelemahan tubuh kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan ruangan yang hamba pakai untuk berbakti sore hari ini. Hanya Roh Kudus dan pasukan malaikat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk worship leader, singers, musician, pemegang overhead projector dan sound engineer Tuhan. Dan semuanya Tuhan, benda-benda mati yang kami pakai saat ini juga Kau kuduskan Tuhan. Agar kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus. Senang saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara ya sore hari ini. Setelah ada kejutan saudara ya. Rupanya COVID ada ulang tahun saudara. Tahun lalu di bulan Agustus saya kena, ya. Nah itu memang yang paling parah. Karena saat itu benar-benar seperti yang Pak David alami. Saya mual-mual, saya tumpah-tumpah, fever, batuk, dan kawan-kawan, saudara. Tapi kali ini puji Tuhan, yang saya rasakan benar-benar very light, saudara ya. Saya cuma batuk. Semula saya nggak ngerasa apa-apa, saudara, sama sekali, ya. Saya kerja seperti biasa. Nah semenjak COVID yang lalu itu kan memang di tenggorokan saya ini ada gangguan, saudara. Selalu ada mukus, ada lendir, saudara ya, di tenggorokan saya ini, dan saya sering batuk. Memang semenjak COVID yang tahun lalu itu. Jadi waktu saya kerja segala macam, saya pikir biasa, saudara ya. Tapi yang membuat saya aneh gini, kok batuk saya katanya sering sekali gitu hari Jumat itu. Saya pikir karena udaranya kering atau saya alergi atau apa gitu kan, karena saya nggak rasa demam, nggak ngerasa apa-apa sama sekali sebenarnya. Nah, tapi hari Sabtu itu saya penasaran, saya cek lah gitu, karena COVID ini kan membahayakan orang saudara ya. Walaupun saya ngerasa fine, saya nggak ngerasa apa-apa, tapi kalau ternyata ada COVID itu kan apa jadinya kalau saya datang ke gereja atau saya kerja atau gimana, kan sama dengan mencelakakan orang gitu. Saya tes, ternyata puji Tuhan saudara, hasilnya positif. Terus saya pikir lagi, COVID ada ulang tahun juga rupanya. Tapi ini yang terakhir loh saudara ya. Tahun depan saya tolak kalau Yesus, nggak ada ulang tahun yang kedua. Puji Tuhan kalau saya bisa berada di tempat ini saudara. Nah saya mohon maaf juga mungkin Pastor David tidak bisa hadir karena beliau masih dinyatakan positif. Sekalipun menurut CDC memang
sudah nggak menularkan, tapi alangkah lebih baik saudara ya, untuk beliau juga istirahat di rumah sambil juga ya mungkin ada maksud Tuhan untuk berdiam diri atau apa, ya nggak tahu saudara ya. Sore hari ini saudara, saya ingin bertanya saudara ya, kalau boleh saya bertanya, apa sih yang paling susah untuk orang-orang Kristen lakukan saudara? Apa yang kira-kira yang paling susah untuk kita lakukan? Jangan orang Kristen, kita aja saudara ya. Sukar sekali untuk melakukan saudara. Di Alkitab ini saya pelajari ada beberapa kali saudara. Rasul Petrus juga ngomong, Rasul Paulus juga bilang saudara. Hal yang paling sukar kita lakukan adalah apa? Pengendalian diri saudara. Betul nggak? Setuju nggak? Pengendalian diri ini sangat-sangat sukar dilakukan oleh setiap orang saudara. Kalau orang dunia memang udah nggak aneh saudara ya. Tapi orang Kristen ini justru pengendalian diri ini kenapa dikatakan sangat sukar, tapi juga sekaligus sangat penting saudara. Tidak hanya bagi orang-orang Kristen, tapi juga bagi orang-orang, semua orang saudara ya, di dunia ini. Karena kalau kita tidak punya pengendalian diri, lama-kelamaan jalan kita akan tertutup saudara. Percaya nggak saudara ya? Kalau kita tidak punya pengendalian diri, misalnya, ini tidak terbatas pada emosional kita saudara ya. Seperti saya orang yang punya bad temperament saudara. Tidak hanya sebatas itu saudara ya. Tapi dalam segala hal, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, untuk bisa berjalan di dalam jalurnya Tuhan, untuk bisa melakukan firman Tuhan saudara. Itu sebabnya pengendalian diri ini sangat penting, karena itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana saudara. Sangat mustahil saudara kalau kita untuk bagaimana kita bisa memberitakan Tuhan Yesus. Bagaimana, lewat apa saudara? Kita memberitakan Tuhan Yesus lewat apa saudara? Kalau misalnya diserempet orang sedikit, kita berantem di jalan, kita pukul-pukulan di jalan saudara. Di gereja aja saudara ya, misalnya kita datang tersinggung sama orang, kita marah-marah, kita ribut di gereja, berantem di gereja saudara. Orang luar lihatnya apa saudara? Ya, nah, pengendalian ini sangat penting saudara. Sebabnya kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7 saudara. Rasul Petrus berkata, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di sini ada satu pesan yang menarik dari Rasul Petrus. Maaf saudara ya. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, saudara. Berarti apa? Waktunya sudah amat sangat singkat, saudara ya. Waktu sudah amat sangat singkat ini. Bagaimana? Kapan lagi kita mau belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri kita, saudara? Ya. Ingat amanat agung Tuhan Yesus itu adalah menjadikan semua bangsa yang beritakan Injil kan pada seluruh makhluk, dan itu menjadikan bangsa semua murid Tuhan. Ya. Kebanyakan dari kita semua gagal untuk memberitakan Injil, ya. Karena satu pola berpikir kita bahwa memberitakan Injil itu kita khotbah, saudara. Ya. Kita memberitakan Injil itu seperti saudara, seperti saya berdiri di atas mimbar ini, ya. Atau kita memberitakan firman Tuhan itu lewat puji-pujian, lewat kesaksian, pujian dan sebagainya, saudara. Tapi sebenarnya itu nggak salah, saudara. Ya, Tuhan bisa pakai kita lewat cara apa juga. Tapi sebetulnya penginjilan yang paling tepat adalah lewat hidup kita, saudara. Bagaimana kita bisa menyalurkan kasih Tuhan dan orang bisa merasakan, oh Tuhan itu kok kasihnya seperti ini, saudara. Ya. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik sama kita mengasihi orang yang kita kenal, saudara kita atau siapapun juga, saudara, itu rasanya sudah lumrah, saudara ya. Orang dunia pun bisa melakukan itu. Itulah sebabnya kita banyak mengajar kepada kita bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri, saudara. Ciri-ciri orang yang tidak punya pengendalian diri tertulis dalam kitab 2 Timotius 3. Saudara, kita buka ya. Kitab 2 Timotius 3. 2
Mata saya udah kurang ini makro umur, saudara. Umur masih terlalu muda, saudara ya. Kitab 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai dengan 9. Judulnya aja udah keadaan manusia pada akhir zaman, saudara ya. Mari kita baca sama-sama, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain yang menjerat perempuan-perempuan lemah dan yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini Rasul Paulus sudah mengingatkan pada kita jauh-jauh hari, saudara ya. Ciri-ciri semua anak Tuhan yang ada bagi anak-anak orang-orang yang ada saat ini di dunia ini, saudara. Ini harusnya kita ini berada di luar ini, saudara. Betul nggak, saudara? Setuju? Ya, bahwa kita ini sebagai orang Kristen harusnya berada di luar ini, sehingga orang bisa melihat ada perbedaan antara bumi dengan langit, saudara. Ada perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Orang bukan Kristen di sini belum tentu orang dari agama lain, saudara. Ya, tapi orang Kristen pun sendiri banyak yang seperti ini, saudara. Orang Kristen yang di KTP-nya Kristen, tetapi pada kenyataan hidupnya tidak sebagai orang Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, kita banyak orang bisa mengaku sebagai orang Kristen, tapi apakah perilakunya sebenarnya sebagai orang Kristen? Itu belum tentu. Nah, itu sebabnya sebetulnya Rasul Paulus ingin supaya kita ini berada di luar orang-orang ini. Gambaran ini, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk memperlihatkan kepada kita ini loh sikap orang-orang dunia ini. Ya, ini batasannya orang dunia ini yang sebelah kiri orang dunia. Nah, kita ini ada di mana nih kita sebagai orang-orang Kristen, saudara? Apakah kita ada sama di sebelah kiri ataukah kita di sebelah kanan? Artinya betul-betul kita menjadi pengikut Tuhan, pelaku firman, ya. Dan itu harusnya kita di sebelah kanan, istilahnya ada di jalur seperti yang Tuhan sudah berikan pada kita, teladan pada kita, saudara ya. Nah, bagi orang dunia melakukan hal di atas tidak ada lumrah, karena mereka tidak mengenal kebenaran, saudara. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih Allah dan sudah mengambil keputusan dengan respon kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, saudara. Artinya kita sudah tahu kebenaran, ya. Kita tahu, pasti kita semua baca firman Tuhan, bukan? Dan kita tahu apa yang dilarang oleh firman Tuhan dan apa yang dibolehkan oleh firman Tuhan, saudara. Dan apa yang harus dilakukan, ya. Nah, kita sudah tahu kebenaran. Maka sudah sangat wajar bagi kita untuk kita belajar menjadi murid-murid Tuhan yang baik dan taat, saudara. Jadi kalau di antara kita, ya, termasuk saya, saudara-saudara dan saya, masih memiliki sifat, nggak usah banyak-banyak lah, saudara, 1 atau 2 aja seperti itu, saudara. Yuk kita sama-sama bertobat, saudara, ya, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang sempurna. Karena tanpa kesempurnaan seorang pun tidak akan melihat Bapa. Bagaimana kita bisa mencapai pada Bapa di surga kalau kita tidak sempurna? Ya. Jikalau ada di antara kita yang masih memiliki satu ciri ini, yuk kita sama-sama bertobat, saudara. Lewat firman sore hari ini, saudara. Firman ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperingatkan kepada kita, saudara. Sikap apa yang masih ada dalam diri kita yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Ada satu pesan juga yang menarik, saudara, yang kita bisa lihat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kitab Yudas pasal 1 ayat 18-19, saudara. Nah ini nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, saudara, ini satu menarik yang satu pesan menarik adalah yang pertama dikatakan bahwa pada akhir zaman, saudara. Ya itu zamannya itu sekarang, saudara ya. Karena kita lihat, saudara, ada banyak pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu kefasikan mereka, saudara. Ada banyak pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Jangan kaget, saudara. Ini bukan, kalau kita lihat orang-orang Muslim menghina Tuhan Yesus, saudara ya. Katanya Allahnya orang Kristen itu Allah yang amoral. Ya itu saya dengar dari seorang ustadz yang begitu. Karenanya kemana-mana pakai celana pendek, pakai kolor doang katanya, gitu kan? Jika itu jangan kaget, saudara. Itu karena mereka tidak mengenal kebenaran. Yang harus kita waspadai, harus kita kaget adalah ada sekarang ini banyak pastor, banyak pendeta, saudara. Banyak pendeta-pendeta yang murtad. Justru dia berbalik, dia buka Alkitab, dia terangkan kepada banyak orang kebalikannya semua, saudara. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, dari setiap mereka ini, saudara, ya, saya coba melihat latar belakang mereka ini, kenapa sampai begini gitu. Ternyata ujung-ujungnya apa? Kecewa, saudara. Kecewanya kenapa? Kecewanya karena jemaat itu makin habis, saudara. Jemaatnya makin habis, ya, sehingga mereka itu merasa bahwa, jadi orang Kristen ini jadi pendeta kan malu, saudara ya. Dan yang kedua adalah yang paling utama sebenarnya adalah masalah ekonomi, saudara. Ya. Dan kita tahu kalau di Indonesia ini kan agama sudah jadi alat politik, saudara ya. Nah, siapa yang bisa mengikut arus, ya bisa kaya raya, saudara. Ya. Nah itu yang mau dipesankan sore hari ini, saudara. Betapa pentingnya kita bisa mengendalikan diri kita, saudara. Apapun yang terjadi, kalau kita memang benar-benar mengenal Tuhan kita secara benar, saudara, kita tidak akan pernah menyimpang, saudara. Amin. Ya, saudara ada di tempat ini, apakah hidup saudara mulus? Ada yang hidup yang jemaat ICC Corona yang ada sore hari ini, semuanya happy? Enggak kan, saudara ya? Nah, jujur kita ngomong ya. Jujur kita ngomong. Tapi kenapa kita bisa ada di tempat ini saat ini? Kenapa kita masih bisa bertahan? Kita nggak murtad, kita nggak berontak sama Tuhan. Kenapa, saudara? Bukan karena Pastor David yang hebat, saudara. Bukan karena, memang betul ya, Pastor David punya peranan penting untuk membimbing kita semua, saudara. Itu membuat kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang murtad, orang yang biarpun itu pendeta, biarpun itu hamba Tuhan sekalipun tadinya, saudara, ya, kalau dia sampai murtad, itu hanya mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak mengenal firman sama sekali, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini sore hari ini, saudara. Kita masih bisa bertahan lewat pergumulan, lewat perjuangan kita yang berat. Itu semua karena Tuhan sudah memilih kita, saudara. Dan lebih penting lagi, Tuhan bisa milih, tapi kalau respon kita nggak mau, Tuhan juga bisa maksa, saudara. Kalau kita ada di tempat ini, itu berarti kita meresponi panggilan Tuhan, saudara. Dan setiap kita, saya percaya, saudara, setiap saudara dan saya yang hadir di tempat ini, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Saudara, suatu saat nanti, saudara, kalau kita tetap bertahan konsisten berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, ikuti langkah Tuhan, kita semua akan dipakai, saudara. Menjadi
penuai saudara. Ya. Dikatakan memang berapa ayat ini berkatakan pada zaman akhir saudara. Kesudahannya sudah dekat. Akhirnya artinya bahwa kita aja benar-benar ada di zaman yang sudah benar-benar di ujung saudara. Ya. Firman Tuhan saudara ini mengingatkan kembali pada saya ketika saya dapat teks dari Bu Isya saudara ya. Ben bisa nggak? Karena Pak David masih positif. Bisa nggak untuk gantikan Pak David? Judulnya langsung keluar saudara. Saya kaget saudara. Judulnya langsung keluar di dalam hati saya. Pengendalian diri saudara. Artinya begitu sangat penting saudara. Bukan saya hebat saudara ya. Gak ada satupun yang hebat saudara. Ketika saya dalami pengendalian diri, ya betul juga saudara. Karena memang sukar saudara untuk mengendalikan diri ini saudara. Bagi saya pribadi benar-benar sukar saudara. Masih banyak hal-hal yang tidak atau belum bisa saya lakukan yang mengendalikan diri ini. Bukan hanya emosi di jalan saudara ya. Pengendalian diri macam-macam saudara. Segala sesuatu yang pengendalian diri seperti gini, menguasai diri kita ketika bagaimana kita bisa ketika itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukannya, saudara. Nah itu pengendalian diri, saudara. Itu sangat penting, saudara. Kolose pasal 3 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, ya, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Jadi penyembahan berhala itu bukan sekedar kita menyembah patung, bukan sekedar kita menyembah dewa-dewa, bukan sekedar kita menyembah aliran kepercayaan, saudara ya. Bukan hanya itu, saudara. Ternyata tingkatnya sama, saudara. Kalau zaman dulu, saudara, orang untuk berbicara hal-hal yang porno itu rasanya malu, saudara ya. Mungkin kita waktu masih muda, masih kecil ingat ya Pak ya. Bu Yanti juga mungkin semua yang ada di sini. Tapi zaman sekarang saudara bisa lihat, itu betul-betul roh percabulan, roh pornografi itu betul-betul sudah merasuk sampai ke anak-anak kecil, saudara. Mengerikan, saudara. Bagaimana anak SD sekarang sudah tahu, saudara, hal-hal yang belum tidak sepantasnya mereka tahu, saudara. Tugas kita semua, saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana kita, terutama anak-anak kita, saudara, ya, menjaga anak-anak kita yang sudah dititipkan Tuhan pada kita, saudara. Semua ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sikap pengendalian diri, sebab tidak bisa mengendalikan diri itu sama dengan menghancurkan hidup kita sendiri, saudara. Nah, kita ini nggak bisa mencegah loh, saudara. Ya, kita nggak bisa mencegah orang untuk menyakiti kita. Kita tidak bisa mencegah orang untuk melakukan sesuatu pada kita. Yang bisa kita cegah adalah bagaimana kita tidak menerima perlakuan mereka, saudara. Saya rasa di sini nggak ada orang yang datang misalnya, siapapun datang sini. Hari ini aku mau ke gereja, aku mau bikin sakit hati siapa? Ada nggak gitu, saudara? Saudara yang datang sekarang punya rencana misalnya nih. Contoh saya deh, saudara. Hari ini gue mau bikin sakit hati Bu Yanti ya. Ada nggak yang kira-kira begitu? Nggak ada pasti, saudara ya. Itu orang sakit jiwa, saudara. Sakit jiwa pun juga rasanya nggak begitu amat, saudara ya. Punya rencana untuk ngejahatin orang gitu kan, untuk bikin orang sakit hati gitu kan, nggak, rasanya gimana sih gitu. Tapi seiring berjalannya keadaan waktu, saudara, saya datang ke gereja tidak ada niat apa-apa, kita bercanda, tahu-tahu ada yang tersinggung. Wah, gitu kan? Ya, itu nggak bisa kita cegah, saudara. Ya. Dan orang yang bisa mengendalikan diri itu nggak cuma instan, nggak bisa instan, saudara ya. Ketika kita berkata, Tuhan, saya hari ini menjadi orang baik, saya ingin jadi orang yang sabar, saya ingin jadi orang yang gimana sesuai dengan firman Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, kayak film Jini oh Jini, saudara, abrakadabra. Jadi itu, saudara ya. Lalu saudara jalan nih, datang ke gereja, tiba-tiba ada orang yang
menampar saudara. Saudara bisa senyum, puji Tuhan, terima kasih tamparannya. Ya, terus jalan lagi. Ada yang ngeludahin saudara. Bilang, oh terima kasih, puji Tuhan. Begitu saudara? Enggak, saudara. Ya, tidak ada hal yang instan, saudara. Kalau kita belajar firman Tuhan, tidak ada hal yang instan, saudara. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, itu bukan gak ada yang instan, saudara. Ya. Gak bisa kita menjadi orang sabar. Saya pernah sih soalnya, saudara ya. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya ini orangnya gak sabaran, saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya ingin jadi orang sabar. Apa yang jadinya, saudara? Sepanjang hari itu saya ketemu orang yang benar-benar ngejengkelin, saudara. Rasanya gitu. Itu rasanya udah sampai ke ubun-ubun. Saudara tahu ubun-ubun ya? Sampai ke sini rambut tuh saya berdiri, saudara. Terus saya belajar lagi. Saya datang lagi sama Tuhan malam bisa berdoa. Tuhan, kok gini sih? Saya ingin jadi orang sabar. Tapi kok ketemunya orang yang begini? Tahu apa jawab? Tahu Tuhan jawab apa, saudara? Dalam penglihatan saya teman serta senyum. Tersenyum bukan ngejek, tapi senyum lucu, saudara. Kebayang saudara kalau saudara gitu? Gitu saudara ya, kurang lebih. Terus saya bilang, kok Tuhan ketawa? Saya bilang gitu. Terus Tuhan bilang gini, kamu minta apa? Jadi sabar. Tapi kenapa saya ketemu yang begini? Kamu ingin jadi sabar? Ya itu caranya. Saya pikir, saudara, jadi sabar. Lah sampai kapan saya bisa sabar? Saya bilang gitu kan. Terus Tuhan bilang begini, sampai kamu lulus. Wah, matang kan? Matang, saudara. Sampai lulusnya kapan? Nah kalau kamu ujian, apa yang kamu lakukan? Dia belajar. Terus nggak lulus. Apa kamu lulus udah? Nggak lulus, ya udah bisa bodo amat dah, pelajaran ini nggak lulus. Semua ikut yang lain aja. Apa seperti itu? Enggak tuh. Terus kamu apa? Ya saya tekunin lagi. Ya itu seperti itu katanya. Waduh, ternyata susah, saudara. Satu aja buat orang yang tidak sabaran, untuk jadi sabar itu susahnya setengah hidup. Saya nggak bilang setengah mati, saudara. Setengah hidup, saudara. Satu aja. Satu hal lain lagi. Yang kita biasa misalnya suka bohong, saudara ya. Nah, Tuhan akan desak kita untuk melakukan sesuatu yang mana kita harus berdusta, saudara. Itu gak gampang, saudara. Buat kita yang tidak biasa berbohong, dipikir, lah ilah, lu aja gitu gak bisa. Kenapa sih jujur kan dikit gitu kan? Kita bisa ngomong begitu yang biasa jujur. Tapi bagi orang yang biasanya yang sudah biasa berbohong, saudara, itu ide berbohong itu muncul dengan sendirinya loh, instan. Itu instan benar, saudara. Betul, itu instan. Contoh, saudara, paling gampang. Di Indonesia kan sering ya polisi cari gara-gara di jalan, saudara ya. Dia tilang, aduh, kira dok, saya ketinggalan, SIM saya habis nih. Langsung idenya muncul, betul nggak? Betul, tangkap polisi, Pak, aduh Pak, saya ketinggalan dompet Pak, SIM saya nggak dibawa, bla 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 bla. Terus ujungnya apa? Udah lah, namanya Pak. Gitu kan? Itu kalau ide-ide dari iblis itu instan, saudara. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, itu belajar, saudara. Gak ada yang instan. Saudara ingin jadi sabar, gak bisa instan. Saudara ingin jadi orang jujur, gak bisa instan. Apapun, saudara. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya pengendalian diri, saudara. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Kitab 2 Timotius pasal 3 kita baca, tadi sudah dibaca sebenarnya, tapi kita baca lengkapnya, saudara ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kita baca tadi, saudara ya. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan berhenti untuk menjadi pefitnah.
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka pada hakikatnya mereka tidak. Mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu, saudara. Artinya bukan kita semua jauh dari mereka, istilahnya menjauhi, membuang mereka, saudara ya. Rasul Paulus menuliskan ini maksudnya menjauhi dari mereka agar kita tidak tercemar. Karena di Amsal dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang seperti ini, maka secara tidak sadar lambat laun kita akan terbawa sikap-sikap mereka seperti itu, saudara. Nah, kita harus memisahkan diri dari mereka, bukan membenci merekanya, tapi membenci perbuatannya, membenci apa yang dilakukan oleh mereka. Itu maksudnya, saudara. Ya. Ini merupakan gambaran manusia-manusia pada dunia pada umumnya. Tapi heran, saudara, ternyata banyak juga orang Kristen yang mirip, saudara ya. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, banyak orang Kristen yang perilakunya sama, saudara. Ya. Itu sebabnya dikatakan pengendalian diri itu sangat penting. Ya, kita perlu sesuatu yang bisa membuat kita mempunyai pengendalian yang kuat, saudara. Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Ya, lihat, saudara. Jadi orang sabar itu disebutnya melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, saudara. Kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya, saudara. Berarti kita bisa mengendalikan semuanya. Amin, saudara. Nah, ini dikatakan iman mengalahkan dunia. Apapun terjadi di sekitar kita, kalau kita punya pengendalian diri yang kuat, saudara, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti akan menjadi pemenang. Yang Bu Ati tadi katakan di awal, more than conqueror, lebih dari pemenang, saudara. Lebih dari penakluk, sebenarnya bukan pemenang. Jadi perkara pengendalian diri ini sangat penting bagi kita semua, dan itu harus dilatih, saudara. Sedikit demi sedikit. Ketika kita berbenturan dengan masalah, ya, ketika emosi kita mulai naik, ayo kita belajar sama-sama menahan. Caranya mungkin kita coba berpikir begini, apakah baiknya kalau saya marah ya? Seperti itu misalnya. Ya. Atau kita bisa berpikir gini, berguna nggak ya kalau saya balas? Terus kira-kira untungnya apa nih kalau saya balas? Toh intinya sebenarnya kalau kita bisa ngebalas orang yang berbuat jahat sama kita, itu karena kita puas, betul? Ya, bukan karena kita bangga kita menang, saudara. Kita puas. Apalagi kalau kita bisa balik menyakiti mereka, itu karena kita puas. Intinya cuma itu. Nah, kalau kita merasa puas, itu sebenarnya apa? Hawa nafsu kita dikenyangkan, saudara. Tapi Roh Kudus kita berduka, saudara. Kita sebagai orang Kristen, ya. Ketika emosi kita mulai naik, saudara, yuk kita sama-sama menahan diri. Ketika kita datang pada Tuhan, kita berlutut, kita adukan perkara kita pada Tuhan, dan kita pulang berkata, pembalasan adalah aku. Akulah yang berhak menuntut pembalasan, kata Tuhan, jelas. Ya. Nah, kita sudah lihat contoh, banyak contoh, saudara, bagaimana orang yang benar-benar orang Islam bilang disolimi, saudara ya. Ketika dia tidak melawan, ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang membela, pembelaannya itu benar-benar dahsyat. Saudara, kita firman tidak akan saya panjangkan, saudara ya. Saya akan tutup dengan kita membaca 2 Petrus 1, saudara. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 10. Panjang, saudara ya. Dua Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 10. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, saudara ya.
Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, perhatikan ayat itu, saudara. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita berusaha, saudara, ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, kita lihat, saudara, di sini ada satu pesan menarik bahwa iman saja tidak cukup, saudara. Ya, jelas dikatakan bahwa di dalam iman itu harus ditambahkan macam-macam, saudara. Supaya pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus itu sempurna, saudara. Dengan kita mengenal Tuhan dengan sempurna, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen dengan satu pengendali diri yang kuat, saudara. Karena kita tahu, kita punya target, kita bisa menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita semua akan menjadi berkat. Saya percaya, saudara, semua kita akan menjadi berkat. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kalau kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau senantiasa memperingatkan kepada kami, Tuhan, untuk perkara-perkara yang selama ini mungkin tersimpan rapi, terselubung, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau bukakan semua rahasia-rahasia itu pada kami, Tuhan, untuk hidup kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Kau untuk kesabaran-Mu, Tuhan, terhadap kami semua, Tuhan. Kami yang bebal, kami yang degil, Tuhan. Tapi Engkau begitu sabar, Engkau masih menunggu dan memberi kesempatan pada kami untuk berubah, Tuhan. Saat ini, Tuhan, sore ini kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami ingin memiliki satu pengendalian diri yang kuat. Kami ingin hidup kami semuanya, Tuhan, yang ada sore hari ini maupun yang mendengar lewat YouTube nanti, Tuhan, itu bisa menaklukkan diri kami masing-masing, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kami bisa menaklukkan semua perkara-perkara yang ada dan muncul di depan kami, Tuhan. Tidak ada perkara yang besar bagimu, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagimu, Tuhan. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Dan setiap perkara apapun yang terjadi di depan kami, yang harus kami hadapi hari lepas hari, kami mampu menaklukkannya, Tuhan, bersama dengan Engkau. Mampukan kami, Tuhan, berbicara terus pada kami semua. Biarpun hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu terus mengiang-iangkan firman ini kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, Tuhan. Supaya benar-benar tidak ada satu orang pun daripada kami yang gagal menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Tibalah saatnya kami akan mengaku pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mulai. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jemaat dipersilakan duduk. Dan tibalah saatnya kami akan memberi persembahan. Sebelumnya saya berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dengan pertolongan-Mu saja. Tanpa pertolongan-Mu kami sulit melakukannya ya Tuhan, karena kami harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, yang kadang-kadang bertentangan dengan hati kami, kedagingan kami. Tapi melalui pertolongan-Mu, Roh Kudus yang ada dalam hati kami bisa melakukannya dengan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami akan memberi persembahan. Biarlah persembahan ini akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara Siman yang sakit, yang masih istirahat di rumah. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati juga Pastor David yang sudah hampir sembuh. Biarlah dia bisa sehat 100% dan minggu depan bisa bersama-sama dengan kami juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Ben sudah mengabarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara melalui mulut bibir hamba ini. Biarlah Tuhan memberkati Pak Ben juga dan keluarga. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang hadir saat ini. Saat ini kami mau memberi persembahan. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Puji Tuhan. Meresponi firman Tuhan tadi tentang pengendalian diri, saya mengucap syukur Pak Ben. Saya benar-benar diberkati Tuhan, karena pengendalian diri itu kayaknya harus disertakan dengan hati hamba. Saat-saat ini saya juga lagi melayani Mami. Mohon doa dari Bapak Ibu untuk Mami saya. Kiranya kita keluar sebagai pemenang, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita akan angkat pujian ini sambil memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu tak dapat lupakan. Jadikan ku berharga.
bagi nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya lewat firman Tuhan tadi kita diteguhkan, kita belajar, dan kita mau menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami ingin memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang benar-benar bisa kami andalkan Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar Allah, sembarang Allah Tuhan. Engkau benar-benar Allah yang hidup,
Engkau Allah yang benar-benar sanggup Tuhan menjawab setiap kebutuhan kami. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini, dan sore hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Femi Tuhan, Ibu Buati Saudara. Tuhan kami mohon Tuhan, kami tidak ingin mendengar apapun yang negatif dari dokter Tuhan, tapi kami ingin pertaruhkan iman kami Tuhan. Kami minta kepadamu di dalam nama Yesus, semua organ-organ tubuh yang menurut dokter sudah hampir tidak berfungsi, kami dalam nama Yesus kami nyatakan bahwa organ tubuh ini berfungsi kembali dengan normal. Ginjal yang tinggal 11%, bukan satu hal yang mustahil, Engkau mampu menyembuhkannya menjadi 100% kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab itu Tuhan, bantu kami Tuhan, orang yang tidak percaya menjadi bisa percaya kepadamu 100% Tuhan, lewat mujizat yang terjadi Tuhan. Yang berdoa saat ini Tuhan, mohon kesembuhan tubuh Femi Tuhan. Apapun juga Tuhan yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya Tuhan, Engkau Allah yang mencipta, Engkau sanggup menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada, dan Engkau juga sanggup memperbaiki hal-hal semua yang rusak dalam organ tubuh kami Tuhan. Juga untuk berdoa tubuh hati Tuhan, mohon Kau untuk berikan kekuatan padanya Tuhan, yang ekstra daripadamu Tuhan. Dan tidak mudah Tuhan, mana dia harus bekerja, mana dia harus merawat ibunya, dia harus merawat rumahnya Tuhan. Beri kekuatan ekstra padanya Tuhan, supaya dia mampu melewati semua masalah-masalah pergumulan-pergumulan hidup ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan lewat pergumulan-pergumulan yang dialaminya. Kami akan melihat Tuhan, dia akan naik, semakin naik, terutama di hadapan-Mu Tuhan, bukan di hadapan manusia Tuhan. Dan biar hidupnya itu boleh menjadi kesaksian Tuhan, karena lewat hidupnya ini Tuhan, keluarganya yang masih berada di luar Tuhan, itu bisa melihat benar-benar Engkau ada di dalam dan hidup di dalam diri Buati. Juga untuk para agen, Engkau juga berikan kekuatan, berkati pekerjaannya Tuhan, agar apapun juga dimanapun dia berada Tuhan, nama boleh dipermudahkan senantiasa. Anak-anaknya juga yang sedang berstudi, yang bersekolah Tuhan, Kau berkati. Dengan studinya mereka boleh berhasil Tuhan, dan itu boleh menampakkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan juga mereka yang sudah bekerja, Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan. Dia jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Berdoa juga untuk Pastor David Tuhan. Kami mohon juga Tuhan kesembuhan yang sempurna untuk ginjalnya. Kami mohon juga Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan kepadanya Tuhan, untuk bisa menghadapi semua pergumulan-pergumulan hidupnya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya saat ini Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau tahu, dan bahkan lebih tahu daripada kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan mujizat di dalam keluarga hamba-Mu David ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang yang berharap padamu tidak akan pernah Kau kecewakan. Orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepadamu Tuhan, tidak akan pernah Kau abaikan Tuhan, tidak akan pernah Kau tolak Tuhan. Kami doa juga untuk Bu Yanti Tuhan, Kau juga berkati berikan padanya pekerjaan yang baik, yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mempunyai satu rencana yang indah, planning yang indah untuk Bu Yanti. Kami mohon kepadamu saat ini Tuhan, benar-benar Tuhan, belas kasihan, kemurahan, dispensasi daripadamu Tuhan, supaya Bu Yanti boleh semakin giat lagi Tuhan, semakin menggebu-gebu lagi Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Udah untuk mereka yang saat ini menghadapi pergumulan dengan status mereka ada di negara ini Tuhan, kami mohon bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membuka jalan-jalan yang saat ini seperti tertutup Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon benar-benar Tuhan. Kami tidak ingin menjadi warga negara, menjadi orang-orang yang melanggar ketentuan negara. Sebab itu kami butuh status untuk tinggal di negara ini Tuhan. Kalau Engkau bawa kami ke tempat ini dengan cara-Mu yang ajaib, dengan mujizat-mujizat dan penyertaan-Mu Tuhan, masakan kami harus kembali Tuhan kepada negara kami Tuhan. Seperti halnya Engkau tidak mengizinkan bangsa Israel yang sudah mencapai tanah Kanaan untuk kembali ke Mesir Tuhan.
Kami mohon kepadamu sore hari ini Tuhan, jangan izinkan itu terjadi pada kami juga Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami buat selama ini, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon Kau nyatakan pada kami Tuhan, apa yang harus kami perbaiki Tuhan. Hikmat-Mu Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Nubuat-nubuat-Mu taruh dalam hati hamba-Hamba-Mu Tuhan, membuka kepikiran kami Tuhan. Saat ini benar-benar kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami rendahkan diri kami serendah-rendahnya Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami ingin melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Daniel juga sedang membutuhkan working permit Tuhan, bukan hal yang mustahil Tuhan. Sekalipun saat ini sepertinya mustahil, semua jalan serba tertutup. Kami membuka di dalam nama Yesus. Tidak ada jalan yang tertutup bagi anak-anak yang percaya kepada-Mu Tuhan. Apa menjadi pergumulan kami jemaat-Mu saat ini yang tidak kami ketahui Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu Tuhan, karena Engkau Maha tahu. Saat ini mungkin ada orang berseru-seru Tuhan kepada membutuhkan pekerjaan. Ada orang berseru-seru kepada membutuhkan apapun juga Tuhan. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga mereka, dalam anak-anak mereka, pasangan hidup mereka, atau apapun juga Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, buka semua jalan bagi kami semua Tuhan. Supaya kami semua bisa melihat Tuhan, benar-benar Allah yang hidup yang kami sembah itu benar bukan Allah yang main-main Tuhan. Dan biarlah roh takut akan Tuhan itu senantiasa bisa muncul dalam hati kami Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar berkuasa, yang menguasai semua isi dunia ini Tuhan, dan menguasai hidup kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk persoalan dunia ini Tuhan. Masalah di Ukraina Tuhan, kami tidak tahu apa sebenarnya rencana-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin negara-negara besar, tundukkan ego mereka Tuhan. Jangan biarkan ego mereka itu benar-benar mereka kobarkan untuk merusak keadaan dunia ini Tuhan. Tolong mereka untuk mereka bisa mempunyai pengendali diri yang kuat Tuhan. Tolong mereka supaya mereka boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Berikan visi-visi-Mu pada mereka Tuhan. Tanam roh takut akan Tuhan dalam diri mereka Tuhan, dalam hati mereka. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh beracara menguasai keadaan diri mereka Tuhan. Juga di Indonesia yang sedang menjelang pemilu Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, berikan kedamaian Tuhan. Segala apapun kuasa-kuasa kegelapan kamu hancurkan dalam nama Yesus. Yang sedang menguasai Indonesia, kamu hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa roh kegelapan sedang menguasai hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Patahkan kuasa dalam nama Yesus. Ya, setiap kami hamba-hamba-Mu ini bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Allah yang sudah begitu memurmurah hati kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih juga untuk Tuhan yang sudah mengajarkan kami satu doa yang maha agung. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat diri Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus di awal alam yang permai dan hidup kekal selama-lamanya. Amin.
saatnya mengambil saat teduh. Terima kasih.